dia naiki tadi bukan adalah bis kuning, melainkan tadi dia tuh digendong sama pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang lagi rebahan di rumah, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Bagi kalian yang belum kenal saya, nama saya Afiantori, bisa dipanggil Afi. Dan hari ini kita akan bahas tentang 5 universitas terpopuler di Indonesia yang memiliki cerita seram. Sebelum berinjak ke videonya, make sure you subscribe, like, and share this video ke teman kalian, keluarga kalian, serta tetangga kalian. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ya, agar kalian bisa melihat video terbaru saya. Yang kita ketahui dari universitas adalah suatu institut pendidikan tinggi dan penelitian yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang. Tapi tak lepas dari itu, mestilah setiap universitas ataupun sekolahan pasti punya penunggunya masing-masing ataupun cerita seramnya masing-masing. So, di sini kita akan membahas 5 universitas populer di Indonesia yang memiliki cerita seram. Let's go. Universitas Indonesia atau biasanya disingkat dengan UI adalah perguruan tinggi yang berada di Indonesia dan kampus utamanya terletak di Depok, Jawa Barat. Secara resmi, Universitas Indonesia ini memulai kegiatannya pada tanggal 2 Februari 1950. Walaupun banyaknya alumni penting yang berada di sana, tetap saja meninggalkan cerita ataupun pengalaman yang seram. Salah satu pengalaman yang saya dapat dan cerita yang saya dapat adalah seorang mahasiswa yang menaiki bikun ataupun bis kuning. Oke, ceritanya begini. Jadi, di suatu malam ada seorang mahasiswa yang baru saja menyelesaikan kegiatannya. Dan dia juga berpikir bahwa di malam hari sudah tidak ada lagi bis kuning atau biasanya dibilang bikun yang beroperasi. So, dia memikirkan untuk berjalan kaki. Nah, saat perjalanan menuju pulang, dia tuh alangkah kagetnya dia menemukan ada bis kuningnya lewat. Pertama dia kaget. Biasanya kan bis kuning sudah tidak beroperasi lagi di malam hari. Terus tanpa ragu dia langsung memberhentikan bis kuning itu dan langsung naik. Semua keadaan normal hingga saat dia membuka jendela atau melihat di arah jendela di bis itu, dia tuh kaget melihat ada abang ojol-ojol yang nunjuk dia kayak dengan wajah yang ketakutan. Lalu saat mahasiswa turun dari bis, si ojol itu langsung nyamperin dah, kayak langsung tak samperin lah, langsung tak ceritain gitu. Pas waktu disamperin tuh mahasiswanya langsung nanya lah, kan dia kan kaget tadi tuh, dia langsung nanya gini, "Mas, kenapa tadi kok Mas nunjuk-nunjuk? Padahal aku kan bukan artis." Terus dalam hatinya Mas tuh kayak pede banget. Terus langsung dia ceritakan yang sebenarnya, bahwa yang dia naiki tadi bukan adalah bis kuning, melainkan tadi dia tuh digendong sama pocong. Oh my god, I'm so scared. Next. Institut Teknologi Bandung atau biasanya dibilang ITB adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Bandung. Nama ITB ini diresmikan pada tanggal 2 Maret 1959. Cerita yang saya dapat dari ITB adalah cerita tentang Fancy Night yang setiap hari, yang setiap malam diadakan oleh ITB. Apa itu Fancy Night? Fancy Night sendiri itu semacam pesta mahasiswa yang diadakan malam hari di kampus. Pernah satu kali temanya itu tema kostum, jadinya itu pakaian bebas gitu, bisa yang pakai kayak kucing, bisa pakai kayak kambing, pokoknya intine pakaiannya itu kayak pakaian Halloween gitu. Dan semua mahasiswa menghadiri pesta kostum itu, dan kebanyakan mahasiswa tidak tahu bahwa di tengah pesta mereka itu nyeliniplah arwah-arwah, dan mereka nggak lihat bahwa di sana tuh pernah ada aki-aki, pernah ada anak-anak,
Dan salah satu pengalaman mahasiswa yang menghadiri pesta kostum itu meyakini bahwa saat dia ya pesta di sana, dia melihat sekelompokan mahasiswa yang atasannya itu manusia dan bawahnya itu berkaki kuda. Bayangkan berkaki kuda, kayak apa itu, dewa yang kakinya kuda itu siapa sih namanya, Hermes, itu ya pokoknya itulah intinya. Terus habis itu pas waktu keesokan harinya mahasiswa itu nanya ke gurunya yang apa sih namanya, kayak jaga gitu, kayaknya satpam gitu, terus bilang apakah ada ini tiba nggak ada guys. So kemarin tuh siapa yang ikut pesta. Next. Universitas Brawijaya atau biasanya disingkat dengan UB adalah perguruan tinggi yang didirikan pada tahun 1963 di kota Malang, Jawa Timur. Untuk kisah yang saya dapat dari Universitas Brawijaya ini adalah kisah tentang hantu Tante Kunti Genit, yaitu sosok kuntilanak. Dan kuntilanak ini biasanya kerap kali ada di gedung Widya Loka. Dia tuh kuntilanak yang kesepian, makanya dia biasanya suka ganggu mahasiswa yang ada di sana. Dan ada salah satu cerita di mana ada seorang mahasiswa yang melintasi gedung Widya Loka itu. Pas dia ngelewatin itu, tiba-tiba ada suara cekikikan kayak gitu, dan mahasiswa itu langsung nengok ke belakang. Dan saat dia nengok di belakang, dia melihat ada cewek duduk, rambutnya panjang gitu ya, biasalah kuntilanak kayak gimana, rambutnya panjang, putih, terus terdiam gitu. Terus kadang tante Kunti ini ya, Tante Kunti Genit ini suka berpindah tempat, dan dia tuh biasanya mangkal di sekitar pohon beringin di Fakultas Perikanan. Biasanya targetnya lah biasa kayak orang yang suka pulang malam, orang yang suka lembur, biasanya targetnya gitu. Makanya kalian jangan suka ngerjain tugas malam-malam, harus tepat waktu. But ya nggak tahu sih. Then next. Universitas Erlangga atau biasanya disingkat dengan UNAIR atau UA adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Universitas ini didirikan pada tanggal 10 November 1954. Kabarnya gedung parasitologi di AFK UNAIR adalah salah satu spot paling angker di kampus UNAIR. Salah satu yang kerap kali sering didengar adalah suara langkah kaki sambil menyeret gitu, kayak nyeret gitu ya kayaknya guys, kayak nyeret. Dan suaranya tuh semakin lama itu semakin dekat. Dan konon katanya sih hantu itu adalah arwah pekerja bangunan yang mengalami kecelakaan sehingga kedua kakinya patah. Oh my god. Jadi dia tuh kayak suster ngesot nggak sih? Ya pokoknya ngono sih, tapi kayaknya ini yang versi ngerinya deh. Kan kayak bekerja sama sih ngerinya om. Ngeri. Next. Universitas Gadjah Mada atau biasanya disingkat dengan UGM adalah salah satu universitas perguruan tinggi negeri di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949. Dan cerita yang saya akan ceritakan tentang UGM adalah tentang arsitektur Balairung UGM. Aku nggak tahu itu gedung atau apa. Yang penting ya kayaknya sih gedung sih menurut aku. Dan cerita yang saya dapat ini dari dua mahasiswa UGM. Oke, kita mulai. Gedung arsitektur Balairung UGM itu tuh terkesan sendiri, tapi dibalik kesan yang indah itu ada cerita mistisnya. Jadi gini teman-teman, pada suatu malam ada dua orang mahasiswa yang sedang memanfaatkan waktunya untuk wifi, dan jurusan mereka itu kalau nggak salah tuh geofisika UGM.
Dan tiba-tiba itu saat mereka ngerjain tugas, ada bapak-bapak datang, nggak tahu bapak-bapak tua atau bapak-bapak biasa, kayaknya bapak-bapak datang gitu. Dan mereka itu juga kayak, iya kita kayak gimana sih, sopannya itu kan dijaga gitu kan. Pas mereka lagi ngerjain tugas, salah satu temannya yang berinisial, saya kasih inisial K, dia nggak sengaja menjatuhkan pulpennya. Dan saat dia jatuh mau ngambil bolpen yang jatuh itu, dia tuh tiba-tiba itu kan, itu tuh pensil tuh jatuh di meja, otomatis kan orangnya itu kan ngambil ke meja. Saat dia ngelihat, nggak sengaja dia ngelihat bawah toh, ngelihat kakinya temennya yang samping. Pas waktu lihat kaki bapaknya tuh nggak ada. Jadinya dia tuh langsung kaget toh, tapi dia langsung diam mengambil pensil dan langsung kemas-kemas barang. Temannya yang di sampingnya bilang, kamu mau kemana? Sama temannya tuh bilang, aku mau pulang dulu, ini udah malam. Sambil berkemas-kemas, sambil kayak kemas-kemasnya tuh cepet tapi santai, tahu gak sih, cepet tapi santai ya, gitulah intinya. Terus dia pergi. Pas waktu temannya sudah pergi kan tinggal dia inisial M, kalau gak salah tadi aku lupa deh, inisial M sama bapak itu. Ya itu tuh inisial M ini di text message gitu, SMS zaman dulu tuh nggak ada sih kayaknya, ini cerita zaman dulu deh. Dikasih message gitu kayak, coba kamu jatuhin pulpenmu deh ke bawah gitu. Terus habis itu terus kamu nengok kaki bapak itu kan, otomatis kan inisial M kan kepo gitu kan. Terus habis dia jatuhin pulpennya, dan pas waktu lihat di bawah itu dia kaget. Kenapa? Iya, tibanya betulan bahwa bapak itu kakinya ngambang atau hilang. Oke, kaki bapak itu hilang dan dia itu juga kaget tau jadi orang. Terus habis itu langsung kemas-kemas gitu. Dan pas waktu bilang saya mau pulang dulu bapak gitu, yang inisial M nya bilang gitu, sama bapaknya langsung dijawab gini, kan dia juga bilang ini udah malam banget. Pas waktu bapaknya langsung bilang gini, udah malam apa masnya sudah tahu. Terus dia tuh langsung lari dan tanpa melihat belakang ya. Sampai awal itu belum ada yang tahu mengenai asal usul bapak itu. Dan mungkin dia itu mantan pegawai atau rektorat atau malah mahasiswa UGM, tapi sampai saat ini legenda bapak itu masih terkenal di kalangan mahasiswa UGM. Itu teman-teman akhir dari video. Menurut kalian gimana? Bagian mana yang paling seram? Bagian 1, 2, 3, 4, atau 5? Terus di kolom komentar ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa like video ini, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian tahu updatean video saya. Oke, untuk jadwal pengupdatean video saya akan mengambil seminggu 2 kali. Dan itu biasanya hari Jumat dan juga hari Minggu, kalau nggak salah ya teman-teman. Catat aja, semoga saya bisa memenuhi persyaratan kalian ya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar menurut kalian video selanjutnya saya harus buat apa lagi. Tulis saja di kolom komentar, nanti saya jawab ya friends. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, dan share this video ke teman, keluarga, dan tetangga kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye friend.